Salam Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Godly Family yang terkasih, adalah sesuatu yang umum jika seorang pemimpin besar lahir dari keluarga terpandang dan terkenal, atau berasal dari kota besar, karena memang memiliki modal dan segala yang mendukung untuk mencapainya. Lalu bagaimana jika pemimpin itu lahir dari keluarga dan tempat yang tidak dikenal? Apalagi dia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi penyelamat yang sempurna. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa, bukan? Nabi Mika pada saat itu bernubuat bahwa Yerusalem yang perkasa akan dihancurkan dan rajanya tidak bisa menyelamatkan. Tetapi di Yerusalem itu ada sebuah kota kecil yang bernama Betlehem, yang akan menjadi tempat kelahiran satu-satunya raja keturunan Daud yang menyelamatkan umatnya. Dialah Yesus Kristus Sang Mesias, yang akan memerintah sebagai raja yang kekal, sang gembala yang agung, sang raja damai, penghancur semua musuh-musuhnya. Nabi Mika berulang kali menyampaikan kata-kata "aku akan melenyapkan" yang ditujukan pada hal-hal jahat, seperti bersandar pada kekuatan sendiri, kekuatan militer, alat-alat sihir, peramal, dan tugu berhala. Ini memberikan penegasan keras bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan segala sesuatu yang tidak berkenan baginya. Dan ini bertentangan dengan kelahiran Yesus yang sederhana di kandang domba dan dari kota kecil Betlehem yang tidak pernah dianggap oleh manusia. Dan itu telah dinubuatkan dengan begitu mendetail. Kita melihat betapa ajaib kedatangan Kristus, dan tidak ada yang kebetulan, sebab semua nubuat para nabi tergenapi. Yesus Kristus adalah Mesias yang lahir di Betlehem, sesuai dengan nubuat Nabi Mika. Dia adalah Raja damai, penuh kasih dan kerendahan hati.
juga kekuatan yang mampu menyelamatkan umatnya dan melenyapkan semua kuasa kegelapan. Karya keselamatan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya itu adalah pengharapan, berita sukacita, kekuatan sejati, dan sebuah kepastian. Kristus Yesus adalah Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan jiwa-jiwa yang penuh dosa. Kita semua adalah manusia-manusia berdosa yang diselamatkan oleh karya salibnya. Kristus adalah penyelamat semua umat dan bangsa. Kita yang sudah diberikan anugerah keselamatan itu, marilah kita bersama-sama percaya dan mengakui secara total bahwa Kristus adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita, yang memegang kendali setiap aspek kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita terus dimampukan untuk bersandar penuh kepada Kristus. Hanya kepada Kristus saja ada pengharapan dan sukacita sejati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk memegang teguh iman kami di dalam Kristus, sehingga apapun yang terjadi kami selalu dapat bersandar, berharap hanya kepada Kristus. Pimpin seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.